Oke guys, hari ini gue mau sharing pengalaman sekaligus mendokumentasikan perjalanan gue berinvestasi di financial market crypto, khususnya Bitcoin dari nol sampai hari ini 15 April 2026. Gue pertama kali mengenal Bitcoin dari klien gue waktu itu harga Bitcoin 50 jutaan lah kurang lebih ya. Kurang lebih ya 3.000 US dollar waktu itu. Ya di tahun 2014, tanggal dan tahunnya tapi gue udah lupa ya persisnya kapan. Ya, gue waktu itu tidak percaya Bitcoin dan gue masih anggap Bitcoin itu nipu alias scam. Kata gue waktu itu kalau mau beli emas ya harus ada wujudnya. Karena teman gue waktu itu mengatakan Bitcoin adalah emas digital. Tapi kan Bitcoin tidak ada wujudnya. Dan gue nggak percaya. Gue anggap scam, nipu, nggak bener. Waktu berlalu, gue pun nggak beli Bitcoin. Nah, sebelum pandemi tahun 2020, kantor gue mengundang pembicara untuk sharing mengenai kripto. Kembali gue mengatakan tidak percaya Bitcoin. Bitcoin scam. Jangan ditiru ya guys. Idealnya kalau ada ide baru, jangan langsung ditolak. Minimal cari tahu dulu. Nah, tahun 2024 ya, pada satu perjalanan, saya lupa kita jalannya kemana, dan di mobil itu istri gue setel satu video YouTube dari salah satu influencer Bitcoin yang ternama. Dan setelnya berulang-ulang pula. Ya, saya nggak usah sebutkan namanya, siapa influencernya, kalian semua pasti sudah tahu, kemungkinan. Ya, istri saya pinter tuh. Dia tahu kalau langsung cerita ke saya mengenai Bitcoin, pasti langsung gue tolak. Nah, karena dengernya di mobil, sambil nyetir, berulang-ulang, akhirnya ide Bitcoin masuk juga tuh di benak gue. Ya, menarik juga kata gue Bitcoin. Bisa kaya nih dari kripto, kata gue dalam hati. Setelah itu gue putuskan cari tahu dan belajar mengenai Bitcoin dari buku dan YouTube. Setelah belajar 3 bulan dan mulai paham apa itu Bitcoin, barulah gue memberanikan diri buka akun di Indodax. Namun sorry, gue bukanlah marketing Indodax, tapi karena Indodax menjadi bagian perjalanan gue investasi di kripto, khususnya Bitcoin, makanya nama Indodax gue sebut. Thank you Pak Oscar. Awal Februari 2024, gue mulai deposit di Indodax dan beli Bitcoin pertama di harga 105.000. 105.000 US dollar maksudnya guys. Ya, bukan rupiah. Lalu kalau dirupiahkan itu kurang lebih ya 1,7 M lah kira-kira. Jujur, belinya karena FOMO. Belakangan gue baru sadar, ternyata gue beli Bitcoin di pucuk. Gue belum begitu paham tuh, ada bull market, ada bear market, ada halving, ya. Hanya dengar kata influencer, katanya dia kaya dari kripto. Nah, itulah motivasi awal gue beli Bitcoin, karena pengen cepat kaya. Nggak ada salah sih pengen cepat kaya, cuma salahnya gue waktu itu bener-bener belum begitu paham Bitcoin, ya, hanya tahu sedikit saja, ya, kulit-kulitnya saja, langsung memutuskan untuk beli Bitcoin. Nah, habis itu apa yang terjadi? Bitcoin turun ke 74.000 saat Trump pertama kali mengumumkan perang tarif. Tapi saya nggak khawatir, karena katanya waktu itu Bitcoin bisa naik ke 1 juta US dollar. Nah, kalau dari 105 turun ke 74, tapi orientasi jangka panjangnya bisa naik ke 1 juta US dollar, nggak masalah dong penurunan sampai ke 74. Ya, waktu turun ke 90 saya beli, turun ke 80 saya beli, turun ke 74 saya beli. Dan rata-rata Bitcoin yang saya beli di harga 93.000 kurang lebih. Ya, oke, itu sekilas perjalanan gue berinvestasi di Bitcoin. Lalu semua mungkin akan tanya, kenapa gue mau investasi di Bitcoin? Sebelum gue jawab, gue mau kasih tahu ke kalian ya.
Sebelum investasi di Bitcoin, pelajari dulu siklus Bitcoin sampai jelas. Sampai detail. Ya. Karena kenapa? Ini fundamental, ini dasar. Ya. Kalau Anda tidak paham mengenai siklus Bitcoin, kemungkinan besar Anda tidak akan paham ya kapan Bitcoin di puncak, kapan Bitcoin di bottom. Ya, banyak influencer yang nggak jelaskan ke kalian secara detail siklus Bitcoin. Ya. Nah, ini berdasarkan pengalaman gue akan bedah dengan detail siklus Bitcoin biar kalian paham dan bisa mengambil peluang cuan. Ya, gue gak mau kesalahan gue dialami oleh kalian yang baru mau mulai investasi Bitcoin. Nah, sebelum gue bedah mengenai siklus Bitcoin, gue mau disclaimer ya guys. Ini bukan nasihat keuangan, ya. Kalian harus analisa sendiri sampai paham. Beli dan jual Bitcoin tanggung jawab sendiri. Ini gue hanya share pengalaman saja. Oke, kita langsung mulai saja. Ya. Ini slide pertama adalah gambaran besar Bitcoin. Gambaran besar perjalanan Bitcoin dari pertama kali Bitcoin diciptakan pada tanggal 5 Oktober 2009 kalau nggak salah ya. Sampai saat ini video ini direkam ya tanggal 15 April 2026. Ini adalah gambaran besar Bitcoin yang sudah memasuki siklus yang kelima. Siklus Bitcoin dihitung berdasarkan halving. Ya, nanti kita akan bahas mengenai halving secara terpisah di video berikutnya. Ini periode pertama, siklus kedua, siklus ketiga, siklus keempat, dan siklus kelima. Jadi saat ini adalah Bitcoin masuk di siklus yang kelima. Oke, kita lanjut. Oke. Berawal dari 5 Oktober 2009, pertama kali Bitcoin launching itu di harga 0,0099 US dollar ya. Nggak nyampe 1 dolar ya. Nggak nyampe 1 dolar lah, kurang lebih lah. Lalu naik ke ATH atau all time high di tanggal 8 Juni 2011 di harga 31 dolar. Kurang lebih 2 tahun ya, membutuhkan waktu atau 527 hari. Kenaikannya fantastik, 333.448 US dollar. Ini disebut periode bull market. Nah, guys, kalian bisa lihat tuh gambar di bawah. Dari mulai sini, ya, 5 Oktober 2009 terus 2 tahun sampai puncak di sini tuh. 8 Juni 2011 di harga 31 dolar. Namanya market, ada naik, ada turun, ada top, ada down. Ya, kita lihat nih. Setelah kenaikan di puncak 31 dolar, ya kita lihat berapa penurunan Bitcoin di siklus yang pertama. Oke, kita masuk ke siklus yang pertama atau 4 tahun pertama. Dari all time high 8 Juni 2011 harga 31 dolar turun ke all time low ATL 17 November 2011 yaitu di harga 1,98 dolar. Anda bayangkan kalau Anda tidak paham siklus, Anda belinya di harga 30 dolar lalu turun ke 1,98 dolar ya. Itu penurunannya mencapai 93,5%. Artinya, kalau Anda menggunakan uang 100 juta membeli Bitcoin waktu itu di harga puncak, ya, maka pada tanggal 7 November 2011, uang Anda berkurang 93,5%. Luar biasa kan penurunannya? Ya, ini namanya periode bear market. Nah, lihat gambar di bawah ini. Coba kita lihat ya. Nah, ini. Nah, naik sampai di sini 31 dolar turun. Ya kurang lebih 6 bulan sampai di sini bottomnya. Yaitu di 17 November 2011. Ya. Sesudah turun menyentuh dasar, dia harus naik. Itulah namanya market siklus, ya. Naik tuh dia. Nah, gitu ya.
Dari all time low 17 November 2011 harganya 1,98 dolar naik ke all time high 29 November 2013 di harga puncak 1.240 dolar. Ya, membutuhkan waktu kurang lebih 24 bulan atau 742 hari. Ya. Kenaikannya berapa persen? Kenaikannya mencapai 66.396%. 66.396%. Luar biasa kenaikannya. Aset mana di muka bumi ini, ya, dalam tempo 2 tahun kenaikannya 66.396%. Nggak ada, guys. Nggak pernah akan Anda temukan. Hanya Bitcoin. Ya, ingat, hanya Bitcoin. Ini namanya periode bull market. Ya, lihat tuh gambar di bawah nih ya. Dari sini bottom terus naik sampai ke 1.240 US dollar. Ya, ini bull market. Setelah itu turun tuh. Ya. Nah, ini saya mau kupas mengenai halving. Halving itu artinya periode 4 tahun sekali. Jadi di siklus Bitcoin itu ada yang namanya halving periode 4 tahunan. Di mana pada saat halving itu reward untuk minernya Bitcoin dikurangi 50%. Nah, saya nggak jelaskan panjang lebar di sini, kita bahas di video berikutnya ya. Jadi kalau kita hitung dari all time low pada tanggal 17 November 2011 di harga 1,98 ke halving pertama pada tanggal 28 November 2012 harga 12,5 dolar membutuhkan waktu kurang lebih 12 bulan. Ya. Dari halving pertama 28 November 2012 di harga 12,5 dolar ke all time high tanggal 29 November 2013 harga 1.240 US dollar membutuhkan waktu kurang lebih 12 bulan. Ya. Oke, kita lihat. Siklus kedua. Siklus kedua ini 4 tahun kedua. Dari all time high 29 November 2013 harga 1.240 dolar turun ke all time low pada tanggal 18 Agustus 2015 harga 164 dolar, teman-teman. Anda bayangkan tuh, dari 1.240 kurang lebih turun sampai 164 dolar. Dalam tempo 2 tahun kurang lebih 22 bulan, 625 hari. Penurunannya 87%. Ini namanya periode bear market. Nah, lihat gambar di bawah ini ya. Jadi maksud saya itu begini loh. Kalau Anda mau investasi di Bitcoin, Anda harus paham siklus. Anda harus paham kapan top, kapan down. Kalau Anda nggak paham, Anda main beli aja. Katakanlah Anda beli di harga 1.240. Ya, dengan ekspektasi akan naik sampai ribuan persen misalkan, ya, Anda tidak sadar itu di pucuk. Lalu pada tanggal 18 Agustus 2015, ya, Bitcoin yang Anda beli itu turun menjadi 164, turun 87%. Ya. Kalau Anda dengan uang 100 juta beli, ya, di harga pucuk turun 87%, artinya uang Anda berkurang 87%. Fantastik sekali penurunannya. Itu resiko kalau Anda nggak paham siklus. Ada nggak yang terjadi begituan di luar sana? Ada. Bagi mereka yang tidak paham siklus Bitcoin. Main beli saja, main masuk saja. Itu jangan dilakukan ya guys. Oke. Lanjut. Dari all time low 18 Agustus 2015 harga 164 naik tuh. Naik lagi, all time high lagi ya. Pada tanggal 17 Desember 2017 dengan harga puncak 19.700 US dollar. Itu membutuhkan waktu kurang lebih 26 bulan atau 853 hari. Dengan kenaikan 11.747%. Meskipun ada penurunan persentase kenaikan, tapi tetaplah kenaikan sebesar 11%, 11.747% dalam tempo 2 tahun untuk sebuah aset. Ini kenaikan yang sangat besar sekali. Ini namanya periode bull market. Nah, lihat gambar di bawah ya. Dari di sini nih, dari di sini
Dari di sini harga 164 ke 19.700 dolar. Ya, naiknya 11.747%. Aset sudah naik, harus turun. Itu namanya siklus. Ada top, ada bottom. Ya, kita lihat nih dari sisi periode halving. Dari all time low tanggal 19 Agustus 2015 harga 164 ya, bukan 162 ini, ke halving yang kedua pada tanggal 19 Juli 2016 yaitu harga 655 membutuhkan waktu kurang lebih 12 bulan. Nah, dari halving yang kedua tanggal 19 Juli 2016 harga 655 ke all time high ya di harga 19.700 membutuhkan waktu kurang lebih 18 bulan. Ya. Jadi kesimpulannya all time low Bitcoin itu terjadi 12 bulan sebelum halving. Ya, ingat ini sebuah siklus yang sangat penting ya. All time low harga terendah Bitcoin pada siklus saat itu ya terjadi kurang lebih 12 bulan sebelum tanggal halving. Ya, dan naik ke 19.700 all time high-nya terjadi setelah kurang lebih 18 bulan setelah halving. Nah, ingat baik-baik ini. Ini sebuah rumusan siklus. Ya, kita lanjut. Masuk ke siklus yang ketiga. 4 tahun yang ketiga. Ya. Dari all time high 17 Desember 2017 harga 19.700 turun ke all time low 15 Desember 2018 harganya 3.137 US dollar. Jadi kalau Anda beli di harga 19.000 turun menjadi 3.137 kalau Anda tidak sempat exit ya dalam tempo 1 tahun. Membutuhkan waktu kurang lebih 12 bulan atau 363 hari. Penurunnya berapa persen? Dari 19.700 ke 3.137, penurunannya itu 84%. Ini namanya bear market. Lihat gambar di bawah ya. Dari sini, ya, dari sini 19.700 nih di pucuk ini nih. Turun tuh sampai di dasar ini. Ya. 3.137. Nah, oke. Nah, sekarang namanya sudah turun harus naik dong. Begitulah market siklusnya. Dari all time low 15 Desember 2018 harga 3.137 naik ke ATH 10 November tahun 2021 harganya 69.000 US dollar. Itu membutuhkan waktu kurang lebih 36 bulan atau 1061 hari ya 1061 hari kenaikannya mencapai 2053%. Nah, meskipun persentase kenaikannya menurun tapi tetaplah dalam tempo 3 tahun ya dari 2018 sampai 2021 berarti 3 tahun ya 3 tahun kenaikan sebuah aset 2053% dari 3.137 ke 69.000 tetaplah kenaikan sebuah aset yang sangat luar biasa. Menurut saya ya. Sebuah aset bisa naik sampai 2.000% itu luar biasa dalam tempo 3 tahun. Ya. Dari di sini naiknya tuh, di sini sampai ke sini naiknya tuh. Gitu, ya. 69.000. Sekarang kita lihat dalam periode halving dari all time low 15 Desember 2018 harga kan 3.132. Ke halving yang ketiga, tanggal 11 Mei 2020, harganya di 8.270-an US dollar. Itu membutuhkan waktu kurang lebih 18 bulan. Ya. Dari halving 11 Mei 2020, harga 8.270 ke all time high. 10 November 2001 harga di 69.000 US dollar itu membutuhkan waktu kurang lebih 18 bulan. Nah, di periode kali ini ya all time low-nya itu 18 bulan sebelum halving. Dan all time high-nya 69.000 itu terjadi kurang lebih 18 bulan sebelum bukan sebelum ya, setelah halving.
Ya, ini agak sedikit bergeser. Kalau tadi kan 12 bulan, all time low-nya itu 12 bulan sebelum halving. Nah, ini sebelum halving 18 bulan, setelah halving all time high-nya 18 bulan kurang lebih. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke cycle atau siklus yang keempat. Nah, ini semakin mendekati siklus yang tahun ini nih, 4 tahun yang keempat. Dari all time high 10 November 2021 harga 69.000 ya, turun ke all time low 21 November 2022 di 15.000 ya, 15.000 US dollar. Itu membutuhkan waktu kurang lebih 12 bulan atau 375 hari dengan penurunan ya 77%. Ini dalam ya. Namun persentase penurunannya semakin menurun tuh. Ya, dari siklus yang pertama 93,5%, nah sekarang siklus yang keempat 77%. Ini namanya periode bear market. Nah, lihat gambar di sini. Ini pada tanggal 10 November 2021, ini pada waktu pandemi ini kalau nggak salah ya. 69.000, pump ke 69.000, lalu turun ke 15.000 di sini nih. Nah, salah satu influencer yang saya dengar di mobil itu dengan istri saya waktu itu mengatakan bahwa dia entry di Bitcoin atau buy di Bitcoin di harga 15.000. Berarti si influencer itu membeli Bitcoin di bottom pada siklus keempat, yaitu di harga 15.000 di sini setelah periode puncak 69.000. Ya, keputusan yang sangat cerdas menurut saya. Oke, kita lihat di gambar di sini ya. Ini bottomnya. Nah, dari all time low ya, dari harga dasar tuh di bottom pada tanggal 21 November 2022 harga 15.000 naik ke all time high pada tanggal 6 Oktober 2025. Nah, itu tahun kemarin tuh. Ya, Anda bayangkan influencer itu membeli Bitcoin di harga 15.000 ya. Dan tanggal 6 Oktober 2025, Bitcoin menyentuh 126.000 US dollar. Nah, itu kurang lebih harganya berapa tuh? Hampir 2 miliar tuh. Itu membutuhkan waktu kurang lebih 36 bulan, 1050 hari. Kenaikannya 725%. Jadi, kalau influencer itu punya uang 100 miliar, dan dia membeli Bitcoin di harga 15.000, dan dia jual atau dia exit persis di tanggal 6 Oktober 2025, artinya uang yang 100 miliar menjadi kurang lebih 700 atau 800 miliar. Ya, maka nggak heran juga sih kalau dia mengatakan dia adalah seorang triliuner dari membeli Bitcoin di harga bottom, yaitu 15.000. Ya, cuman kita nggak tahu ya, karena dia nggak buka porto totalnya berapa. Itu nggak penting sih. Ini hanya buat gambaran aja. Oke ya. Dari di sini nih, dari 15.000 di sini nih, naik ke sini nih, 126.000. Nah, guys, sebagai informasi, saya mulai membeli Bitcoin itu di Februari 2024. Berarti saya membeli Bitcoin pada fase bull market. Nah, tadi di awal saya udah kasih tahu tuh. Gue udah kasih tahu bahwa gue entry pertama kali Bitcoin itu di harga 105.000. Kurang lebih 1,7 M kalau dirupiahkan. Itu harga di pucuk dan gue beli. Nah, bayangkan tuh, beli di pucuk karena nggak paham siklus, nggak paham cycle. Main beli aja karena FOMO. Ya, karena dengerin influencer itu ngomong bahwa Bitcoin akan menyentuh 1 juta US dollar. Ya, tanpa analisa, tanpa perhitungan matang, langsung beli. Setelah beli di pucuk 105, Trump mengumumkan perang tarif dan Bitcoin pelan-pelan drop ke 74.000 guys. Tapi saya nggak khawatir karena ekspektasi saya jangka panjang 1 juta US dollar waktu itu ya. Turun ke 90.000 saya beli, turun ke 80.000 saya beli, turun ke 74 saya beli. Sehingga rata-rata pembelian Bitcoin saya di 93.000 US dollar. Dan sampai sekarang, ya karena sekali lagi nih saya nggak paham siklus, saya berpikir waktu itu padahal saya sudah untung, sudah profit, ya. Waktu Bitcoin naik ke 126.000, saya tidak sempat exit karena saya terbawa
terbawa dengan apa? Dengan informasi yang disampaikan oleh banyak influencer kripto yang mengatakan bahwa Bitcoin akan ke 150.000, ada yang mengatakan 170.000, ada yang mengatakan di siklus ini akan naik ke 200.000, macam-macam tuh. Ya, saya gak sempat exit, saya berharap masih bisa naik. Ada faktor serakahnya juga, greedy juga. Ya, tidak paham makro, tidak paham on-chain analysis, tidak paham technical analysis, baru paham sedikit-sedikit, tidak sempat eksis, dan terjebak, nyangkut di harga 93.000. Nyangkuter, teman-teman. Nggak masalah. Nggak masalah. Karena saya yakin Bitcoin akan kembali rebound. Cuman kan, kalau ada kesempatan exit, kenapa sih lu nggak exit duluan gitu loh? Ya kan nanti kan bisa beli harga di bawah. Karena saya tidak paham. Dan saya tidak ingin ini terjadi dengan teman-teman atau kalian yang baru pertama kali mau investasi di Bitcoin. Harus paham cycle. Ya, oke, saya lanjut. Nah, kita lihat dari sisi halving nih. Dari all time low, 21 November 2022, harga 15.000 ke halving yang keempat pada tanggal 20 April 2024, harga 65.000 membutuhkan waktu kurang lebih 18 bulan. Dari halving 20 April 2024 dengan harga 65.000 ke ATH 6 Oktober 2025 di harga 165.000, bukan 125.000, 126.000 US dollar membutuhkan waktu 18 bulan. Nah, ini periodenya sudah mulai ketahuan ini ya. Jadi bottomnya Bitcoin itu 18 bulan sebelum halving. Kan halvingnya di tanggal 20 April 2024. Dan topnya Bitcoin itu terjadi kurang lebih 18 bulan setelah halving. Bottom 18 bulan sebelum halving, topnya 18 bulan setelah halving. Nah, semoga siklus ini nggak berubah tuh polanya. Kalaupun berubah, mungkin ya meleset-meleset sedikit lah. Ini rumusan yang harus teman-teman pahami, rumusan dasar ya. Nggak selamanya begitu ya. Saat ini siklus masih cukup oke. Bisa aja siklusnya berubah ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke siklus yang kelima nih. Sekarang di tahun 2026. Ya, persis tahun ini 2026 adalah siklus yang kelima. Ya, kita lihat nih. Ya, kan Bitcoin sudah top di harga 126.000 ya pada tanggal 6 Oktober 2025. Oke ya. Ya. Jika siklus Bitcoin tidak patah, maka prediksi saya dengan mengacu pada 1 tahun bear market, 3 tahun bull market, maka siklus Bitcoin yang kelima akan terjadi kurang lebih seperti ini. Ya, ini menurut prediksi saya. Bisa saja salah, bisa saja benar. Jangan jadikan ini sebagai sebuah nasihat keuangan ya. Jadikan ini sebagai sebuah referensi pembelajaran saja. Dari all time high pada tanggal 6 Oktober 2025, harga 126.000 jika turunnya 65%, ini prediksi ya, maka harga bottom Bitcoin akan drop ya, mencapai 45.000 ya, kira-kira terjadi di tanggal 6 Oktober 2026, kurang lebih di tanggal itu. Tapi nggak fix ya, guys. Ini hanya perkiraan saja. Kurang lebih di Q4 2026. Ya. Ini periode bear market siklus kali ini. Nah, lihat gambar di sini nih. Ini prediksi saya. Ya, ini di 6 Oktober ya, 5 atau 6 Oktober 2025 di harga 126.000 ya, prediksi saya turun. Ya, mungkin turun sampai ke sini kurang lebih di harga 45.000. Dengan penurunan dari sini, turunnya itu kurang lebih 65%. Ya, sekali lagi, ini analisa pribadi, ini hanyalah prediksi saya, berdasarkan pemahaman saya, yang bisa saja benar. Jangan jadikan ini sebagai sebuah saran keuangan ya, untuk entry buy dan Bitcoin. Jangan. Ini hanya prediksi, tapi boleh jadikan referensi. Ya. Nah, jadi ini yang saya mau jelaskan terakhir. Ya, kita lihat kesimpulannya.
persentase penurunan Bitcoin dari top ke bottom semakin dangkal dari siklus pertama ke siklus berikutnya. Ya, tadi kalian sudah lihat kan, ya, persentase penurunannya siklus yang pertama itu 93,5% tuh dari top ke bottom. Makin turun, makin turun, makin turun. Dan prediksi saya di siklus kali ini penurunannya mungkin kurang lebih 65%. Nah, kenapa? Hal ini dikarenakan market sudah semakin mature. Ya, kenapa market semakin mature? Karena institusi dan negara sudah mulai adopsi Bitcoin. Institusi itu artinya perusahaan-perusahaan besar sudah mulai mengadopsi Bitcoin. Ya, contohnya MicroStrategy, ya, Michael Saylor punya company, ya, ada beberapa company besar sudah mulai mengadopsi Bitcoin dan pembeliannya sangat masif tuh. Ya. Nah, jika siklus Bitcoin masih tidak patah, maka prediksi saya, kita prediksi nih bull market siklus ini, ya, siklus yang kelima dengan mengacu kepada 1 tahun bear market dan 3 tahun bull market sebagai berikut nih. Ya. Dari all time low pada tanggal 6 Oktober 2026, ini prediksi ya, harga 45.000, jika harga naik 382% saja, maka harga top Bitcoin pada siklus kelima bisa mencapai 220.000. Nah, kok muncul harga 220.000? Ini gimana cara ngitungnya? Ada caranya, guys. Ya, nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara hitungnya ya di video berikutnya. Pada Q4 2029. Nah, Q4 2029 ini kita mengacu pada bottomnya Bitcoin di Q4 2026 sampai Q4 2029. Itu periode bull market. Kalau sesuai dengan siklus dan siklusnya tidak patah ya. Artinya, ya, analisa ini dari analisa ini, dari perhitungan yang kita buat ini yang saya buat, ya, saya punya kesempatan, bagi saya ya, bagi Anda ya terserah lah ya. Bagi saya punya kesempatan untuk compounding kekayaan saya sebesar kurang lebih 4 kali. Jadi kalau saya punya uang 100 juta, saya belikan Bitcoin dengan harga 45.000 pada saat bear market siklus ini, maka di Q4 2029 ada potensi uang saya akan berkembang 4 kali menjadi 500 juta. Masih oke kan? Ya, sebuah aset dalam tempo 3 tahun mengalami kenaikan 4 kali. 382% kurang lebih. Menurut saya masih menarik. Walaupun persentase kenaikannya tidak sebesar siklus sebelumnya, tetapi tetaplah menarik bagi saya. Saya nggak tahu nih bagi Anda semuanya. Karena saya berpikir, kemana saya harus berinvestasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah saya cari-cari, saya pelajari, akhirnya saya putuskan investasi di kripto, khususnya di Bitcoin. Ya, oke. Persentase kenaikan harga Bitcoin dari siklus pertama sampai siklus berikutnya semakin menurun. Ini benar. Hal ini dikarenakan market semakin mature. Institusi dan negara sudah semakin mengadopsi Bitcoin. Walaupun persentase kenaikan semakin menurun ya, seperti tadi yang saya sampaikan, tetap sajalah kenaikan Bitcoin sebesar 4 kali masih menarik banyak orang, khususnya saya, untuk berinvestasi di Bitcoin. Ya, nah lihat gambar ini nih, guys. Nah, ini kalau Anda melihat gambar ini, mungkin ini gambar ini bagaimana cara hitungnya, bagaimana cara tariknya. Ya, Anda usah khawatir, nanti saya akan kupas di video berikutnya. Yang jelas, ya, prediksi saya, analisa saya, bahwa Bitcoin akan menyentuh 222.000, ya, 220.000 US dollar, kurang lebih di Q4 tahun 2029, ya, mudah-mudahan terjadi. Bahkan lebih, ya, syukur alhamdulillah, puji Tuhan, kalau di atas 220.000. Nah, bagi Anda yang entry di harga 45.000, ya Anda beruntung mengalami kenaikan aset sebesar 4 kali lipat, kurang lebih. Ya, oke. Nah, jadi kalau Anda bertanya kepada saya, intinya apa sih dari video ini, dari sharing video saya yang pertama ini? Ya, intinya, ya, kan Anda sering tuh bertanya tuh, bro, ya, gue mau investasi di Bitcoin, tapi gue masih takut nih. Kapan sih seharusnya saya beli Bitcoin? Ya sebetulnya kalau Anda mau beli Bitcoin saat bear market,
Jangan saat bull market Anda beli. Jangan saat harga sudah di pucuk Anda beli. Anda nyangkut nanti seperti saya di cycle sebelumnya. Ya, Anda beli, kapan belinya? Ya sekarang boleh beli. Per video ini direkam pada tanggal 15 April 2026, harga Bitcoin itu di harga 74.000. Boleh nggak saya beli di harga 74.000? Ya boleh-boleh aja. Anda boleh coba-coba beli. Karena kalau Anda tidak coba beli, Anda tidak akan tahu bagaimana rasanya berinvestasi di Bitcoin. Ya, kalau Anda punya uang mungkin 100 juta, ya mungkin Anda boleh beli dengan uang 5 juta dulu, coba-coba dulu, Anda rasakan dulu, kalau naik rasanya bagaimana, kalau turun rasanya bagaimana. Ya. Oke. Ya, silakan dicoba. Nah, ini kesimpulannya, kenaikan Bitcoin dari bottom ke top setiap siklus dari 0 sampai ke top ya. Sebelum halving, sebelum siklus yang pertama itu 334.448% kenaikannya. Itu dari 0 sampai ke berapa tuh tadi? $31 tuh ya. Nah, siklus pertama kenaikan Bitcoin 66.398%. Siklus yang kedua menurun tuh persentasenya 11.747%. Siklus yang ketiga turun menjadi 2.053%. Siklus yang keempat turun menjadi 725%. Nah, siklus yang kelima, prediksi saya, kenaikannya kurang lebih 382%. Semakin menurun, tapi masih menarik. Menurut saya, ini prediksi loh ya. Ini prediksi. Nah, terus, penurunan dari top ke bottom setiap siklus. Kita lihat nih. Dari siklus yang pertama, dari top ke bottom penurunannya kurang lebih 93%. Ya, siklus yang kedua dari top ke bottom kurang lebih 87%. Siklus yang ketiga dari top ke bottom kurang lebih 84%. Siklus yang kelima saya prediksi dari top ke bottom, dari top tanggal 5 Oktober 2025 sampai prediksi saya bottom di Q4 Oktober 2026 itu kurang lebih 65% di harga 45 ribuan kurang lebih. Lalu banyak yang bertanya ke saya nih. Ya, ada yang bertanya juga. Bro, apakah Bitcoin sudah bottom waktu tanggal 5 Februari 2026 waktu Bitcoin turun ke 60 ribu? Kan banyak yang bertanya tuh, apakah pada siklus kali ini penurunan Bitcoin ke harga 60 ribu di tanggal 5 Oktober, bukan 5 Oktober, 5 Februari 2026, 2 bulan yang lalu, apakah sudah bottom? Ya, apakah sudah masuk akumulasi beli yang bagus? Kalau menurut pendapat saya, harga 60.000, harga 65.000, sampai harga mungkin 68.000, 70.000, itu area yang bagus untuk beli, teman-teman. Ya, tapi saya nggak bisa pastikan juga bahwa itu adalah harga sudah bottom. Karena kenapa? Karena berdasarkan analisa makro, berdasarkan analisa on-chain, ya, berdasarkan analisa teknikal yang saya lakukan, yang saya pahami, Bitcoin masih berpotensi turun di bawah 60.000. Berapa penurunannya? Mungkin bisa jadi ke 50.000, ya, ke 55.000 atau ke 45.000, atau bisa aja di bawahnya. Nggak ada yang bisa memastikan berapa harga bottom persisnya aset Bitcoin ini. Tapi paling tidak kita bisa menganalisa ya berdasarkan beberapa data, ya, bukan berdasarkan feeling ya. Kalau dulu saya menganalisa berdasarkan feeling. Kalau sekarang saya menganalisa Bitcoin penurunannya bakal berapa persen di harga berapa. Satu, berdasarkan analisa makro. Yang kedua, berdasarkan analisa on-chain fundamental. Yang ketiga, berdasarkan analisa teknikal. Nah, 3 hal ini harus Anda kuasai. Kalau Anda tidak mau terjebak nyangkut beli Bitcoin di harga pucuk. Dan nanti di video-video berikutnya, saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana cara menganalisa makro, on-chain, dan technical. Supaya apa? Supaya Anda tahu kapan entry, kapan exit. Nah, Anda bayangkan kalau Anda tidak punya ilmu ini, ya, Anda katakanlah beli 45.000 nih, bisa entry dengan baik, tapi tidak bisa exit dengan baik. Pada saat harga Bitcoin naik ke 220.000, Anda tidak exit. Anda tidak tahu indikator, tidak tahu teknikal segala macam. Lalu Anda berharap masih bisa naik tinggi lagi, padahal data-data on-chain sudah mengatakan ini sudah harus jual nih. Anda tidak jual, tiba-tiba Bitcoin turun lagi ke harga misalkan ke harga 100.000.
misalkan, atau turun lagi ke 120.000, kan sayang. Kenapa kita nggak jual di pucuk, ya, exit dulu, dan beli lagi di harga yang lebih rendah, seperti itu. Jadi bermain di siklus Bitcoin, jadi kita investasi di Bitcoin berdasarkan siklus. Ya, jangan sampai Anda menghold Bitcoin, hold diamond hand, ya bisa aja sih. Kalau orientasi Anda beli Bitcoin 10 tahun, 15 tahun, ya nggak apa-apa. Anda nggak usah peduli dengan penurunan dan kenaikan. Ya, tapi rasanya kalau stylenya saya lebih nyaman kalau saya investasi di Bitcoin berdasarkan siklus. Saya harus paham kapan masuk, kapan keluar untuk memaksimalkan profit. Seperti itu, teman-teman. Seperti itu, guys, ya. Nah, semoga video ini bermanfaat buat Anda semua, buat kalian semua sebelum benar-benar masuk investasi di Bitcoin. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa ya guys, subscribe video ini dan sebarkan ke teman-teman Anda kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda. Thank you.